ada beberapa kesalahpahaman tentang alat Tritunggal itu. Misalnya Kementerian Pendidikan itu, nggak tahu Kemenak atau Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan buku PPKN atau buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan di halaman 79 itu tahun berapa ya? Tahun 2022 buku itu dikeluarkan. Dan buku itu banyak diprotes. Dan akhirnya katanya buku itu ditarik. Tetapi pada kenyataannya tidak semua buku itu ditarik, tapi buku itu masih beredar di kalangan siswa, para murid, bahkan sampai di zaman sekarang. Nah, saya pinjam buku ada murid jemaat kelas 7 SMP. Dan saya lihat bukunya masih belum berubah, isinya masih sama. Nah, apa isinya itu? Ya, lihat ini ya. Apakah kursor saya nampak? Ada yang berjalan-jalan? Ada? Nggak ada. Tidak, Kak. Nggak ada ya? Kursor saya nggak ada jalannya? Enggak. Ada, Kak. Oh, Ada, ada. ada. Kecil. Oke. Oh iya ya. Jadi, lihat ini, Kristen Protestan. Nah, ini sayang sekali Kementerian Pendidikan kita itu, saya nggak tahu apakah ini keluaran Kemenak atau Kemendik Pendidikan. Tapi yang jelas buku ini masih beredar di Pekanbaru ya. Secara khusus letak saya di Pekanbaru. Orang Kristen itu dituduh menyembah begini, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, perhatikan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal. Perhatikan ini ya. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Sekarang pertanyaan kita. Semua yang di sini kecuali Pak siapa yang Katolik ya? Pak Ahaya. Pak siapa? Nah, saya. Yang Kristen Protestan, adakah pernah kita menyembah Bunda Maria? Ya enggak lah. Tidak, Kak. Tidak. Tidak ya. Tapi lihat buku nasional kita. Anak-anak kita belajar menuduh kita Tritunggal itu atau Trinitas itu menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Dan ini Sesat. kalau orang Kristen biasanya menghina agama lain, itu biasanya orang Kristen cepat masuk penjara. Tapi sampai sekarang pencipta buku ini masih bebas. Dan ya buku ini masih beredar. Saya pinjam buku murid dari jemaat kita, mereka masih pegang buku ini. Tapi untuk mengatasi itu saya sampai di sini tuh khotbah saya itu selama 1 bulan khotbah tentang Allah Tritunggal. Ini semakin memacu kita harusnya mengenal Allah yang benar. Ini sangat penting kita belajar tentang teologi, tentang pemahaman Allah yang benar. Sekarang kita beralih ke Katolik. Apa tuduhan mereka? Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-17. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan. Bayangkan, perhatikan ya. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas. Sampai di sini memang benar sampai Trinitas. Tapi lihat Trinitasnya bagaimana? Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Pak Acai, apakah Bapak menyembah Bunda Maria? Walaupun ada doa Rosario, apakah Bapak menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan, bagian dari Trinitas? Bukan. Pak Acai Tetap kita juga. menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bayangkan ya, saya itu punya banyak teman orang Katolik. Waktu saya pernah ada diskusi dengan, mohon maaf, dengan saudara kita Muslim waktu di Malang. Itu teman-teman saya itu banyak orang Katolik. Bahkan kami saling bahu-membahu itu untuk berdiskusi menjelaskan tentang iman Kristen. Dan pemahaman kami tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas tidak berbeda sama sekali dengan yang Katolik. Saya itu sampai sekarang masih punya kontak mereka. Dan kami punya grup bersama dengan orang-orang Katolik. Saya sendiri dari Kristen Protestan. Tapi saya tidak ada masalah dengan Allah Tritunggal ini. Bahkan saya bersahabat baik dengan mereka. Dan saya tidak pernah menemukan penjelasan dari mereka, bahkan dari kita dengar tadi dari Pak Acai. Bunda Maria itu sebagai bagian dari Trinitas atau Tuhan. Meskipun memang mereka ada, mohon maaf, kita orang Katolik itu ada doa rosario atau penghormatan khusus ke Bunda Maria, tetapi tidak ada pernah mereka menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Dan ini merupakan bisa dibilang fitnah, tuduhan yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu harapannya kita boleh pada malam hari ini kita boleh belajar dengan benar, dan melalui kelas kita pada malam hari ini ketika kita dituduhkan hal sesuatu yang benar, kita bisa mampu menjawabnya dengan benar juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ini ada buku polemik kitab suci ini orang Muslim sendiri. Saya ada bukunya di sini dan ini saya scan.
di ini Munir Siri ini adalah orang Muslim yang netral, ya. Dia tidak sembarangan menuduh kekristenan. Meskipun dia tidak mengimani tentang Allah Tritunggal, tidak percaya atau beriman atau menyembah kepada Allah Tritunggal, tetapi dia menghargai pengajaran orang Kristen itu sebagaimana orang Kristen itu pahami. Dia tidak seperti buku tadi, dia tidak seperti buku ini yang memfitnah kekristenan. Tetapi Munir Siri ini menjelaskan dengan gamblang bagaimana Trinitas itu yang benar. Meskipun dia tidak percaya ya dengan menyembah atau dalam pengertian dia tidak menyembah Allah Tritunggal, yang orang Kristen. Tetapi dia cukup netral dan fair menjelaskan iman Kristen, dan dia mencari jalan tengah bagaimana kekristenan dan secara khusus kekristenan dengan Muslim itu tidak memiliki saling kesalahpahaman. Dan buku ini menjelaskan demikian. Dia menjelaskan demikian. Mengapa beberapa orang itu menuduhkan kekristenan itu seperti yang digambar ini di foto ini. Dia menulis di halaman 296. Dia menulis begini. Doktrin Trinitas. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang tampaknya menolak doktrin Trinitas secara eksplisit. Ayat yang paling sering dikutip adalah ini dari tulisan Munir Siri ya. Dikatakan demikian, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepadanya kepada Maryam dan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ini kutipan Munir Siri ya di Al-Quran sendiri. Jadi dia cukup netral. Berhentilah dari ucapan itu, hal itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Allah Tuhan yang Maha Esa. Dari Quran Surat 4 ayat 171. Dia menjelaskan lagi di halaman 297. Dia menjelaskan demikian. Munir Siri ya. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi mengapa sering orang Kristen itu ya, ada beberapa polemikus itu mengatakan kita itu kafir karena kita menuhankan memiliki tiga Tuhan atau membuat Tuhan itu jadi tiga. Dan ini di Quran Surat 5 ayat 73. Dan dilanjutkan lagi, Munir Siri itu mengutip begini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nah ini tadi, Isa atau Yesus, ya dalam pemahaman netralnya, Isa bersama Maria, itu kita jadikan dua Tuhan. Jadi, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidakkah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriku. Diri engkau sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, Munir Siri mengutip dari Quran Surat 5 ayat 116. Nah, dia menjelaskan begini. Sejumlah ulama Muslim polemikus sering mengutip ayat-ayat di atas untuk menentang doktrin Trinitas. Jadi, mengapa sampai muncul ini? Ya, yang gambar ini, yang dari buku PPK ini halaman 79 ini, karena bisa diasumsikan seperti penjelasan Munir Siri, karena berdasarkan ayat-ayat di atas ini yang barusan dibaca. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak, jelas. Apakah terlalu cepat? Enggak, Kak. Enggak. Jelas. Oke. Nah, itu beberapa tuduhan tentang Trinitas. Nah, tuduhan tentang Trinitas ini juga sering dituduhkan seperti satu tubuh tapi tiga kepala. Ada tiga kepala seperti naga ini ya. Naga ini kan ada satu ya, tetapi memiliki tiga kepala. Ada kepala A, kepala B, kepala C. Sering orang salah memahami Trinitas itu berarti kepala satu Allah Bapa, kepala dua Allah Anak, kepala tiga Allah Roh Kudus. Nah, ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang salah dan tidak boleh dibiarkan dalam pemahaman. Nah, pemahaman Trinitas itu, Tritunggal itu bukan seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi ya, pemahaman Trinitas bukan seperti yang dituduhkan di buku PPKN ini, bukan juga seperti yang dikatakan oleh Munir Siri. Ya. Sejumlah ulama Muslim polemikus sering mengutip ayat di atas untuk menentang doktrin. Bukan seperti kita menyembah tiga Tuhan atau menjadikan Maria juga sebagai salah satu dari pada Tritunggal. Kita tidak pernah mempercayai
yang demikian. Dan kita juga tidak mempercayai Tuhan itu seperti 3 kepala monster dengan 1 tubuh dan lain sebagainya. Tidak yang demikian. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, oleh sebab itu kita masuk ke pokok Alkitabnya. Ya. Pokok Alkitabnya kita akan lihat. Alkitab itu mengajarkan Allah itu Esa. Kalau kita lihat Pancasila ya, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Alkitab itu konsisten mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6:4, dengarlah hai Israel atau Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Markus 12:29, jawab Yesus, jadi Yesus sendiri yang menyatakan hukum yang terutama ialah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah itu Esa. Ini menurut ajaran Yesus. Dan Efesus pasal 4 ayat 6, bahkan Rasul Paulus yang sering dituduh Rasul Paulus itu menciptakan doktrin Trinitas, justru Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 6 mengatakan satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi baik perjanjian lama dan maupun perjanjian baru konsisten mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, mari kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka kita sama-sama. Mari kita bacakan ayat ini. Ayat ini keluar dari mulut Yesus sendiri, dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Sama-sama kita baca. 1 2 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 28 19 ayat 20, dan kita sering mendengar Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sering kita temukan kalau ada orang dibaptis. Nah, sehingga orang biasanya kalau kita belajar katekisasi, ada digambarkan bahwa Allah itu satu, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, segitiga yang demikian. Sehingga kalau kita lihat dari filsafat, kalau kita pakai logika atau filsafat, ini gambarnya ada berapa? Bisa buka mic? Satu. Ya. Coba kita ulang ya. Satu, ini gambarnya ada berapa? Gambar satu. Satu. Siapa yang bilang 2? Ada yang setuju gambar ini 2? Ini gambar ini 1. Kalau terpisah baru 2. Betul? Ya. Kalau ini 1. Satu. Ini 2. Ya, 2. Maka ini berapa? Satu. Paham? Jadi ada 3 garis tapi 1 karena saling terhubung makanya 1. Kalau terpisah baru ada 2. Kalau gambar ini terpisah, garis 1, garis 2, garis 3 terpisah, maka ada 3 garis. Maka ilustrasinya sedemikian. Allah itu bukan 3, tapi 1 ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bingung? Masih bingung? Tidak, Kak. Ya mungkin yang baru pertama kali masuk di sini mungkin agak bingung, tapi tetap 3 tapi kok bisa 1? Sudah kita jelaskan tadi bahwa ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, maka tetap 1. Nah, ini penjelasan yang sebenarnya tidak salah, tapi kalau kita pikir-pikir agak masih kurang paham. Dan perlu kita ketahui ketika kita belajar Allah Tritunggal, kita mempelajari Allah yang Maha Kudus yang misteri. Nah, kita tidak bisa menangkap dengan secara sempurna bagaimana Allah itu, tapi kita hanya mempercayai apa yang Alkitab katakan. Karbak bilang begini, Alkitab berbicara, maka kita berbicara. Alkitab diam, maka kita diam. Ada seorang teolog yang lainnya juga, John Wesley. John Wesley itu mengatakan demikian. Saya hanya mempercayai apa yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Selain daripada yang tidak dinyatakan oleh Allah dalam Alkitab,
saya tidak bisa menambahi. Jadi ketika John Wesley menjelaskan Allah Tritunggal, pokoknya memang Allah itu Bapa, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi ketiganya adalah satu, tidak terpisah-pisahkan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang Allah menyatakannya demikian melalui kebenaran firman-Nya. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah, mengapa Allah itu disebut Bapa? Mengapa Allah itu disebut Anak? Mengapa Allah itu disebut Roh Kudus? Mari kita sambung. Nah, kita lihat ada satu lingkaran di sini ya. Ada Allah, firman Allah, dan Roh Allah. Kita mempercayai adanya Allah. Dan Allah itu, di dalam Allah itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Nah, di dalam Allah, dalam wujud Allah, itu ada firman Allah. Apa yang dimaksud dengan firman Allah? Firman Allah itu adalah perkataan. Masing-masing kita ini punya firman. Betul? Halo? Iya, Kak. Masing-masing kita ini punya firman. Firman itu artinya adalah perkataan. Saya bisa berkata-kata pada saat ini karena di dalam saya ada firman. Coba kalau saya dari tadi diam. Artinya kalau saya bisu. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengenal saya? Kan tidak. Tidak. Karena saya di dalam saya ada firman, maka Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan pada malam hari ini. Meskipun wujud saya tidak kelihatan. Nah, kalau kita lihat Allah, di dalam Allah itu ada firman Allah. Nah, firman Allah dalam iman Kristen itu pengertiannya luas. Kalau saya beberapa kali berdiskusi dengan teman kita Muslim, itu mereka menganggap firman Allah atau kalimat Allah atau kalimatul Allah itu hanya sekadar perkataan. Tetapi dalam iman Kristen, firman Allah yang ada dalam diri Allah itu bukan sekadar perkataan. Memang perkataan, ya betul. Tetapi dalam diri Allah itu, firman Allah itu bukan sekadar perkataan. Tapi firman Allah itu dalam Amsal 8, dalam Kolose, firman Allah itu adalah hikmat Allah, kuasa Allah, kebijaksanaan dalam diri Allah. Dan akal budi Allah. Jadi panjang pengertiannya, luas pengertiannya. Dan firman Allah itu bukan sekedar perkataan. Firman Allah itu juga adalah pribadi Allah juga. Firman itu juga adalah pribadi. Jadi bukan dia sekedar perkataan. Contohnya, sama seperti kata-kata saya ini. Perkataan saya hanya sekedar perkataan, tapi bukan pribadi. Maka, misalnya ada rekaman suara saya. Itu perkataan saya, tapi itu bukan pribadi saya. Pribadi saya ada dalam tubuh saya. Nah, itu perbedaan kita dengan Allah. Kalau firman Allah itu adalah pribadi, tapi firmannya kita, perkataan kita itu bukanlah pribadi. Tetapi dia bisa menjelaskan pribadi kita. Nah, itu dia, berkenaan dengan firman Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Allah, di dalam Allah, itu tidak ada firman Allah, apa yang terjadi? Jika Allah tidak punya firman, apa yang terjadi? Maka, kalau Allah tidak punya firman, maka Allah itu bisu. Betul? Dia bisu. Allah akan menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Maka kalau Allah tidak punya firman, maka bisa dikatakan firman Allah, maka bisa dikatakan Allah itu tidak bisa menciptakan. Saksi Yehova berkata demikian. Firman Allah itu diciptakan. Kan dalam Alkitab menjelaskan Allah itu menciptakan melalui firman. Kalau firman Allah itu diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman-Nya? Paham maksudnya ya? Jika firman Allah itu diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Kan tidak. Itu namanya cacat logika atau logika falasi. Tapi kalau kita lihat, mana lebih dulu, wujud Allah atau firman Allah? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Jadi Allah, wujud Allah itu tetap ada bersama-sama dengan firman Allah. Allah itu ada, maka firman Allah juga ada. Tidak diawali oleh ruang dan waktu. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi setidaknya kita bisa lihat ada wujud Allah atau ada Allah, dan juga ada firman. Kita bisa membedakan antara Allah dan firman. Betul? Tetapi kita juga bisa mengatakan antara Allah dan firman Allah itu tidak terpisahkan atau dipisahkan. Kalau sempat terpisah itu yang bahaya. Nah, di dalam Allah itu juga, selain ada firman-Nya, ada rohnya.
Nah, roh Allah ini apa? Roh Allah ini ya daya hidupnya Allah. Sama seperti kita punya roh, tubuh kita punya roh. Seandainya kita tidak punya roh, apa yang terjadi? Yang mayat kita. Maka Allah, di dalam Allah itu ada rohnya. Maka sering orang bertanya, waktu, kalau saya nggak tahu ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah nonton ya? Saya ada diskusi di TikTok itu dengan orang, saudara kita Muslim, dia mengatakan tidak masuk akal antara Allah, firman Allah, dan roh Allah. Lalu saya katakan, lebih tidak masuk akal lagi kalau kita percaya Allah itu tidak punya firman dan tidak punya roh. Bagaimana Allah menciptakan kalau tidak melalui firman? Bagaimana Allah itu bisa hidup kalau dia tidak punya roh? Maka kami orang Kristen itu percaya Allah itu punya roh, sehingga makanya kami tidak teriak-teriak ketika berdoa. Karena dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang maya, di dalamnya ada roh. Nah, kita akan lihat lagi. Lalu apa hubungannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Maka kita akan lihat gambar demikian. Nah, Allah itu disebut Bapa, atau wujud Allah itu bukan sekedar wujud, sama seperti wujud saya ya. Wujud kita kan semuanya punya wujud ya. Kalau kita pegang tangan kita, itu adalah wujud kita. Kita pegang tubuh kita, badan kita itu tubuh. Tapi tubuh kita itu hanya sekedar tubuh, bukanlah pribadi. Tapi Allah itu, tubuh Allah, wujud Allah itu, eksistensi Allah itu adalah Bapa. Keberadaan Allah, wujud Allah itu adalah Bapa. Nah, mengapa kita sebut Bapa? Kita akan lihat. Mengapa kita sebut Bapa? Bapa bukanlah berbicara tentang jenis kelamin. Sehingga Allah Bapa itu punya istri, sehingga dia disebut Bapa, sehingga pada akhirnya karena dia punya istri lalu punya hubungan intim lalu melahirkan anak. Tidak. Bapa itu bukan berbicara tentang jenis kelamin. Tetapi Bapa itu berbicara tentang asal usul. Maka kalau kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi mengapa Allah itu disebut Bapa? Wujud Allah itu disebut Bapa bukan karena dia punya jenis kelamin. Tapi pengertian Bapa bisa dikatakan Bapa adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi bukan Bapa adalah laki-laki, bukan itu pengertiannya. Pengertian Alkitab, maka kita harus lihat pengertian Alkitab tentang Bapa itu apa. Bapa itu adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 17, Bapa sebagai asal usul terang atau segala sesuatu. Maksudnya apa? Misalnya begini, bumi ini berasal dari mana sih? Daripada Allah. Makanya kita sebut dia Bapa. Sama seperti dalam rumah tangga. Mengapa seorang bapak itu disebut seorang suami dalam rumah tangga itu disebut bapak? Dia bukan karena laki-laki sebenarnya. Tapi karena dia asal usul, bukan asal usul ya, sumber kebutuhan atau kepala keluarga. Mengapa dia disebut bapak? Memang dia punya anak dalam rumah tangga. Tetapi pengertian yang lebih mendalam, mengapa laki-laki atau seorang suami itu disebut bapak? Karena dia adalah sumber atau tulang punggung dalam keluarga, sumber kehidupan dalam keluarga. Demikian. Jadi mengapa Allah itu disebut bapak? Bukan karena jenis kelamin, melainkan karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Nah, di dalam Allah atau di dalam Bapa tadi sudah kita lihat, mengapa wujud Allah disebut Bapa? Karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Nah, di dalam Allah itu ada firman Allah. Firman Allah itu disebut anak. Nah, mengapa disebut anak? Nah, ini yang sering harus kita bahas. Atau sering orang Kristen mengalami kebingungan. Sehingga ada orang mengatakan Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Yes, orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Tapi bagaimana dengan anak? Atau putra yang sering kita dengar dalam iman Kristen, dalam Alkitab, bahkan dalam Matius tadi. Mengapa Allah itu disebut anak? Nah, firman Allah itu dikenakan, anak itu hanya dikenakan pada firman Allah, bukan pada wujud Allah. Atau eksistensi Allah. Firman itu disebut anak, itu bukan karena Bapak hubungan suami istri. Itu pemahaman yang salah. Tapi firman Allah itu disebut anak, karena itu merupakan bahasa kiasan bagi sang anak, atau gelar, bukan, bahasa kiasan bagi sang firman, atau gelar bagi sang firman. Di mana kita lihat? Coba kita lihat. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dulu, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yang baik kita buka mic dulu semua ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah ya. Eksistensinya juga
atau keberadaannya sebagai pribadi kedua, dia juga adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, ayat Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi mengapa sang firman ini disebut anak? Nampak kursor saya harap kursornya nampak. Mengapa sang firman yang ada dalam diri Allah, mengapa sang firman ini disebut, ya, sang firman ini disebut anak? Karena itu adalah gelar kemuliaan. Ya, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Jadi diberikan. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi itu merupakan gelar kemuliaan Allah. Gelar kemuliaan bagi sang firman sebagai anak tunggal Bapa, bukan hasil hubungan suami istri. Tapi ini berbicara tentang gelar kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, mengapa diberikan gelar kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa? Jadi perlu kita pahami dulu bahwa sebutan anak bagi sang firman itu merupakan gelar kemuliaan atau bahasa kiasan bagi sang firman. Itu. Nah, mengapa disebut anak tunggal Bapa? Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat ayat ini ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa antara sang firman dengan sang Bapa, atau sang firman dengan sang Allah, sang firman dengan sang Bapa, itu memiliki hubungan yang penuh kasih, seperti hubungan seorang Bapa dalam dunia ini, kalau kita seorang Bapa dengan seorang anak. Jadi antara sang firman dengan sang Allah itu bukan sekedar sekedar hubungan biasa, tapi ada hubungan kasih di dalamnya. Nah, mengapa disebut anak tunggal Bapa ini? Mengapa dia diberi gelar anak tunggal Bapa? Ini menggambarkan hubungan antara sang firman dengan sang Bapa itu ada hubungan kasih di dalamnya. Kasih yang mulia, kasih yang agung di dalamnya. Jadi, mengapa sang firman Allah disebut anak? Ini ya. Karena itu merupakan gelar kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kalau ditanya mengapa kalian disebut anak, apakah karena Allah itu diperanakan? Tidak. Katakan dengan jelas, katakan tidak. Tapi itu merupakan karena itu gelar kemuliaan. Berapa waktu lalu, saya waktu itu ngurus KTP. Nah, waktu ngurus KTP itu, saya mau mengubah, ada kesalahan tanggal lahir, dan saya mau mengubah itu. Sampailah saya di Dukcapil. Nah, di Dukcapil itu ada juga seorang ibu ngurus surat pindah. Dan dia menceritakan bahwa dia sudah berjumpa dengan saksi rupa dan lain-lain sebagainya. Lalu dia bertanya, kamu sekolah dari mana? Lalu saya katakan, saya sekolah teologi, Bu. Saya orang Kristen. Oh iya. Lalu dia seperti mau mengajari saya. Oh, sebenarnya saya jumpa dengan saksi rupa. Dan saksi itu menyatakan bahwa firman Allah itu diciptakan. Dan itulah sebabnya dia disebut anak. Wah, dari situlah. Karena dia mancing kira saya masuk. Saya bilang, wah, saksi Yehova itu pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Dalam iman kami yang benar dalam Alkitab, firman itu tidak diciptakan. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kalau kita lihat ini, pada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anak, mengapa disebut anak? Jadi saya jelaskan penjelasan arti tunggal itu dengan singkat, padat, dan jelas. Karena waktu mau buru-buru, jadi harus sampai sejelas-jelasnya dengan secepatnya. Dan saya berkatakan, kami percaya Allah itu punya wujud. Tidak mungkin Allah itu tidak punya wujud, kan Bu? Betul kan Bu? Wah, saya langsung tantangnya begitu. Oh iya, kami percaya juga Allah itu punya wujud. Allah itu zat. Ya, dan saya katakan, lah, kami percaya Allah itu punya wujud. Tapi di dalam wujud Allah itu ada firman-Nya, Bu. Nah, zat Allah atau wujud Allah itu disebut Bapa, Bu. Jadi kami mengapa sebut Allah itu Bapa? Karena dalam 1 Korintus itu mengatakan bahwa daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu bukan berbicara tentang jenis kelamin, Bu. Tapi berbicara tentang asal-usul segala sesuatu. Dari mana dunia ini berasal? Dari Allah. Maka kami sebut Allah itu sebagai Bapa. Kemudian dalam Allah itu ada firman, Bu. Firman itu tidak mungkin diciptakan. Kalau Allah tidak punya firman, maka Allah itu bisu. Maka saksi Yehova itu salah, Bu. Saya tanya kepada apakah Ibu percaya Allah itu punya firman? Tuhan itu punya firman. Saya nggak tahu apakah pemahamannya itu benar tentang iman dia atau tidak. Tapi dia mengatakan percaya. Nah kami, Bu, mengatakan bahwa Allah itu pasti punya firman. Tidak mungkin tidak punya firman. Sebab Allah menciptakan dengan melalui firman-Nya. Tapi saksi Yehova mengatakan firman itu diciptakan. Maka kami tolak, Bu. Nah, mengapa kami disebut
ada anak, anak itu merupakan gelar kemuliaan, Bu. Gelar kemuliaan bagi Sang Firman. Saya kutipkan Yohanes 1:14. Nah, harapannya waktu itu tidak selesai saya mau masuk ke Roh Kudus karena dia sudah dipanggil oleh oleh admin pada waktu itu di chat. Nah, apa yang kita pelajari dari situ? Bahwa kita sebut anak itu bukan karena Allah itu punya jenis kelamin atau ada hubungan suami istri, tapi itu merupakan gelar kemuliaan. Maka ada lagu kan mengatakan demikian. Setiap Natal itu biasanya populer itu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita, tapi sepotong ayatnya itu hanya sepotong diambil. Ada baiknya kalau lagu itu dilengkapi dengan kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Maka ada baiknya bagi para pencipta lagu itu kalau kutip ayat jangan sepotong-sepotong, tapi harus utuh sehingga makna teologisnya itu kita dapatkan. Nah, jadi di dalam Allah atau dalam Bapa itu ada firman. Firman itu disebut anak. Nah, juga kita lihat Allah itu punya roh. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan bumi berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau kita, Allah itu punya roh, dan roh Allah itu disebut Roh Kudus. Mengapa disebut Roh Kudus? Ya karena Allah itu kudus kan. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini ada kata ganti ya, kata ganti roh Allah dengan Roh Kudus. Itu merujuk kepada hal yang sama atau pribadi yang sama antara roh Allah dan Roh Kudus. Jadi kita mempercayai Allah itu, dalam Allah itu ada firman dan ada roh Allah. Allah itu disebut Bapa, bukan karena hubungan suami istri tadi, atau berbicara tentang jenis kelamin, tapi merupakan asal-usul segala sesuatu, dan firman Allah itu merupakan gelar kemuliaan yang sudah kita baca. Dan roh Allah itu disebut Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita juga sudah lihat kemarin bahwa Allah itu berpribadi. Nah, kita akan lihat di sini. Bukti Allah itu berpribadi. Nah, sudah kita lihat ya, Allah itu pribadi itu ciri-cirinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan minggu lalu sudah kita bahas ya. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa sifat Allah itu berpribadi. Tidak mungkin Allah itu tidak berpribadi. Kita akan lihat bahwa Allah itu berpribadi. Pribadinya sendiri. Pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Sang Firman. Dan berbeda juga dengan pribadi Sang Roh Kudus. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu berpribadi? Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga selain daripada dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Allah itu punya kehendak, ciri-ciri dari pribadi, dan Allah itu punya pikiran juga. Dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa." Jadi Allah itu punya pikiran. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah atau kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu punya kasih. Kasih itu adalah bagian dari perasaan. Dan kalau kita lihat Bapa itu juga marah waktu kejadian Sodom dan Gomora, waktu kejadian apalagi ya, kejadian air bah, dan ada berbagai macam indikasi-indikasi bahwa Allah Bapa itu punya perasaan dan menunjukkan bahwa Allah itu punya perasaan, dan Allah itu punya kehendak, pikiran, dan perasaan menunjukkan bahwa Allah itu berpribadi. Bagaimana dengan Yesus? Bukti anak atau Yesus itu berpribadi. Yesus juga itu punya pribadi. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat kita, Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajari firman ini, yang dikehendaki oleh Yesus. Ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus punya kehendak. Yesus juga punya pikiran. Matius 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Orang yang berbicara dan mengajar tentu dia punya pikiran. Kalau dia tidak punya pikiran, bagaimana dia bisa berbicara dan mengajar? Dan kemudian Yesus itu juga punya perasaan. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ini hanya satu ayat saya tampilkan, ada banyak ayat. Ketika Yesus itu melihat, dia marah. Kalau Yesus marah berarti Yesus itu punya perasaan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu
berpribadi. Bu Yesus itu bukan sekedar perkataan. Atau Sang Firman itu bukan sekedar perkataan. Tapi dia adalah berpribadi. Roh Kudus berpribadi. Kita lihat. Roh Kudus itu juga punya kehendak. 1 Korintus 12, 10-11. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus itu punya kehendak. Dan Roh Kudus itu punya pikiran juga. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya ada 14:26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu. Jadi mengajarkan segala sesuatu, bagaimana seseorang mengajarkan segala sesuatu kalau dia tidak punya pikiran? Roh Kudus punya pikiran, makanya dia bisa mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu juga punya perasaan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu bisa berduka, dan itu menunjukkan Roh Kudus itu punya perasaan. Dan baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing punya pribadinya sendiri. Sehingga kita bisa menyatakan Allah Bapa itu pribadi sendiri, Sang Firman itu berpribadi sendiri, Roh Kudus itu berpribadi sendiri juga. Tetapi tidak dipisah-pisah antara pribadi satu dengan yang lain, tidak terpisah-pisahkan. Apa bedanya dengan manusia? Ya, manusia itu terbatas dan hanya satu pribadi. Nah, kalau kita lihat, tapi bagaimana dengan manusia? Manusia itu kan, kalau dia memiliki 2 pribadi, 3 pribadi itu kan, bahkan ada orang berkepribadian berapa ribu ya, saya lupa itu. Dan itu disebut penyakitan. Mengapa Allah itu tidak penyakitan? 3 pribadi tapi tidak penyakitan. Itu pertanyaannya kan. Penjelasannya begini. Manusia itu penyakitan karena memang sejak semula dia diciptakan satu pribadi. Dan satu pribadi ini berubah-ubah. Ada yang sampai 1000, 2, 3 dan sebagainya. Atau berpribadian ganda dan sebagainya. Jadi itu sudah penyakit karena sejak semula memang Allah menciptakan satu pribadi bagi manusia. Tapi mengapa dengan Allah? Allah itu tidak berubah. Sejak semula memang pribadinya 3 dan tidak berubah. Seperti manusia yang selalu berubah-ubah. Kadang-kadang mood, kadang-kadang begini manusia itu, kadang-kadang begini, kadang-kadang psikopat, kadang-kadang begini, kadang-kadang baik, kadang-kadang berubah dan sebagainya. Tapi Allah tidak demikian. Dan lagi pula Allah itu kudus. Dan kita sudah pelajari sifat-sifatnya. Kudus. Dan perlu diketahui, meskipun ada 3 pribadi yang berbeda, yang tidak terpisah-pisahkan, tapi satu hakikat, satu keberadaan, yang tidak terpisah-pisahkan, antara pribadi yang satu dengan yang lain itu tidak bertentangan, meskipun berbeda ya, tidak bertentangan. Mengapa tidak bertentangan? Karena Allah itu kudus. Dan pribadi yang satu dengan yang lain itu selalu harmonis. Pekerjaannya itu harmonis. Sebelum itu, jadi kita mempercayai satu Allah, ada firman Allah dan roh Allah. Allah disebut Bapa, firman Allah disebut Anak, roh Allah disebut Roh Kudus. Nah, kita kembali ke Matius 28 ayat 19. Kalau kita lihat ini ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ini agak kurang jelas ya, menggambarkan bagaimana ketritunggalan itu, atau 3 pribadi yang berbeda itu tapi satu. Kalau kita lihat di sini, dalam bahasa Yunani-nya, itu dikatakan demikian, Parutentes oun mateusate. Jadi saya mau katakan demikian dulu. Jadi Alkitab kita itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti di kemudian hari harusnya memang sejak awal kita belajar tentang Alkitab dulu. Tapi kita lihat jalannya itu di akhir. Jadi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab perjanjian lama itu memiliki bahasa asli Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa aslinya dalam perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa asli perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani. Jadi perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru itu Yunani. Nah, kita lihat di sini bahasa Yunaninya itu adalah karena itu pergilah. Kalau bahasa Indonesia karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bahasa Yunani itu adalah Paraiutentes o mateusate pantata etne baptisantes autos eis tu onomatu patros ni Bapa tu patros kai tu uyo kai tu hagio tau nematos. Jadi di sini dalam nama itu pakai onoma, bukannya name. Tapi ada yang aneh, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah 3 nama, tapi pakai singular, netral singular.
Nah, harusnya kalau dia memiliki, kalau misalnya Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga Allah ya, bukan tiga pribadi. Harusnya kalau tiga Allah, tiga wujud Allah yang terpisah-pisahkan, maka harusnya menggunakan kata names atau onomata. Names itu, saya harap kita bahasa Inggris ya. Mohon maaf, saya juga nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya. Name dengan names itu berbeda. Name itu kan singular. Kalau names itu plural. Nah, dalam bahasa Yunani, nama, kalau nama saja itu dengan istilah nama itu onoma. Tapi kalau nama-nama atau lebih daripada satu itu menggunakan onomata. Kalau bahasa Inggrisnya itu names. Ada tambahan s-nya di sebelah sini. Nah, sebelum kita masuk bahas ke sana, kita lihat dulu nama dalam kebudayaan Yahudi. Dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan sekedar proper name atau hanya nama pribadi atau julukan saja. Jadi dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan seperti kita ya. Nama itu bukan sekedar julukan atau hanya nama pribadi. Tetapi dalam kebudayaan Yudaisme atau Yahudi, nama itu merujuk kepada pribadi yang dinamakan atau eksistensi atau keberadaan pribadi tersebut. Dengan kata lain, nama itu sama dengan pribadi. Pribadi itu bisa juga dikatakan nama. Jadi ketika seseorang menyebutkan nama, itu pasti menyebut pribadi, bukan sekedar nama. Misalnya di mana? Misalnya dalam Yosua pasal 7 ayat ke-9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan, seluruh penduduk negeri, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Jadi nama itu bukan sekedar pribadi, bukan sekedar nama, tapi bukan juga sekedar julukan, tapi nama itu juga merujuk kepada pribadi. Nah, nama di sini, kalau kita lihat Yosua pasal 7 ayat 9, ini bukan berbicara tentang julukan nama seperti namanya dihapus dari kantor camat atau di capil atau dari kakak. Tapi ini juga berbicara tentang nama itu berbicara tentang pribadi. Ya, melenyapkan pribadi-pribadi bangsa Israel itu. Nah, itu contoh satu. Contoh dua, misalnya begini. 2 Tawarik 2 ayat 4, saya berikan beberapa contoh lagi ya. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi namamu, Allahku, untuk menguduskan bagi dia. Rumah bagi nama Tuhan. Jadi ini bukan sekedar bagi nama Tuhan, tapi merujuk kepada pribadi Tuhan yang ada di sana. 2 Tawarik, pasal 14 ayat 11 lagi. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu kami bersandar, dan dengan namamu kami maju. Kalau hanya dengan nama maju, ya bagaimana orang Israel bisa maju dengan percaya diri? Tetapi karena nama ini berujuk kepada pribadi. Maka waktu Daud bertemu dengan Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa ya? Dengan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel. Wah. Nah, ketika dia merujuk kepada nama Israel, itu bukan sekedar nama atau julukan, tapi merujuk kepada pribadi ilahi Allah. Nah, 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini dan di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Jadi bukan sekedar nama, tapi ini merujuk kepada pribadi ilahi. Dan selain sebagainya. Jadi dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan sekedar julukan, tapi merujuk kepada pribadi. Maka ketika dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini merujuk kepada ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Nah, mengapa dia hanya menggunakan nama atau onoma, bukan onomata? Ya, bukan onoma, tapi hanya menggunakan onoma, bukan onomata. Karena ini merujuk adanya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, meskipun ini adalah pribadi, ini pribadi, tapi pribadi ini adalah satu. Saya mau kasih contoh, begini. Dalam Wahyu 21 ayat 22 ayat 12. Kita lihat di sini ya, tertulis kedua nama ke-12 suku Israel. Kalau kita lihat dari King James Version, itu menggunakan kata the names. Artinya jamak, karena memang jamak. Kita lihat, apa kata bahasa Yunani digunakan? Onomata. Bukan kata onoma. Padahal ini jamak loh, tapi dia menggunakan onoma. Ini kan ada nama Patros, Huio, Hagios Pneumatos. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia menggunakan singular. 3 nama yang berbeda, tapi dia menggunakan singular, onoma.
Tapi ketika merujuk kepada ke-12 suku Israel kan jamak ini. King James Version. Kalau bahasa Indonesia memang nggak jelas. Ya, kosakata kita memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat King James Version menggunakan kata names, dan itu tepat dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani, onomata, kata benda akusatif, netral, plural. Jadi onomata itu hanya digunakan bagi yang plural atau jamak. Nah, bagaimana dengan onoma digunakan di sini di Matius 28 ayat 19 ini? Ini memang plural, patros, hagio, uio, anak, dan pneumatos. Pneumatos ini roh ya. Kalau kita lihat Holy Spirit, Roh Kudus. Ini memang jamak, tapi mengapa dia menggunakan kata onoma? Mengapa bukan kata onomata? Mengapa dia tidak menggunakan kata onomata seperti ke-12 suku Israel yang jamak juga? Mengapa dia tidak menggunakan kata onomata? Ini tidak lain karena memang ketiga pribadi ini satu. Tidak terpisah-pisahkan. Nah, oleh sebab itu, dalam dialog, ini ada buku di Tokopedia, Bapak Ibu bisa beli. Saya juga ada bukunya. Ini buku, ini merupakan skripsi kakak tingkat kami. Saya dengan Mas Gredi kenal betul siapa orang ini. Pak Gracia ini adalah dosen pembimbing Kak Gredi di apa ya, waktu susun skripsi. Tapi sekarang sudah ganti lagi dosen pembimbing. Nah, ini adalah skripsi kakak tingkat kami, dan dia juga menjadi dosen kami, namanya Gracia Pelo. Gracia Pelo, dia menulis tentang dialog Tritunggal Gereja Timur. Dia menjelaskan demikian dalam skripsinya itu, dan dia menjelaskan demikian, skripsinya itu dijadikan buku pada akhirnya. Dia mengatakan demikian. Gereja Timur memandang Tritunggal dari kesatuan dalam relasi hipostasis atau pribadi-pribadi. Keesaan Tritunggal itu berada dalam wujud Allah, yaitu Bapa. Dalam Gereja Timur, tiga hipostasis itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana hipostasis atau pribadi Bapa sekaligus berfungsi sebagai ousia atau wujud atau keberadaan, atau bisa dikatakan hakikat. Ya, jadi hakikat Allah itu satu. Hakikat itu berbicara tentang keberadaan, berbicara tentang wujud. Jadi hakikat atau wujud Allah itu satu dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita sampai di ujung, Allah itu disebut Bapa, firman Allah itu disebut Anak, Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Maka penjelasan sederhana Tritunggal itu bagaimana? Penjelasan Tritunggal itu sederhana begini. Allah itu di dalamnya ada firman, dan di dalamnya itu ada rohnya. Itu saja simpelnya. Ada Allah bersama firman-Nya dan rohnya yang tidak terpisah-pisahkan. Ketiganya bisa dibedakan, tapi satu. Jadi hanya ada satu Allah. Namun Allah yang satu atau Esa itu mempunyai tiga pribadi yang tidak terpisah-pisahkan. Allah yang Esa pasti Tritunggal, tidak mungkin tidak. Bagaimana dengan perjanjian lama? Kalau kita lihat di sini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbuntu dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi dalam penciptaan sejak kekekalan, Allah Tritunggal itu hadir dalam penciptaan. Amin. Oke. Dari sekian penjelasan yang telah kita ikuti bersama-sama, saya harap itu tidak membingungkan kita. Ya, agak berat, tapi saya harap itu tidak membingungkan. Dari penjelasan ini, adakah yang mau ditanyakan atau ada butuh penjelasan ulang atau bagaimana? Silakan. Amin. Amin. Makasih Kak Firman atas pelajarannya. Jadi Allah itu adalah Bapa yang ditandain merah itu maksudnya. Ya, Yang jadi ditandain merah. Allah bersama Jadi, dengan rohnya, bersama firman-Nya menciptakan dunia ini. Ya. jadi pada mulanya Allah yang diwarnai merah yang pertama itu adalah Bapa sendiri. Terus roh Allah itu adalah Roh Kudus. Berfirman Allah itu berfirmannya itu maksudnya itu pribadinya Kristus. Ya. Tidak begitu? Ya, bisa dikatakan demikian. Oke. Masih berat tapi masih didengar lagi sih.
Nah begini, saya mungkin balik ke mana ya? Jauh sekali ke atas ya. Mana dia ya? Nah, ketika kita memahami tentang Allah Tritunggal, kita tidak boleh membayangkan bentuk Allah Tritunggal itu bagaimana. Kalau kita mencoba membayangkannya seperti naga yang kepala 3 ini, itu salah. Bagaimana wujud Allah Tritunggal itu? Tidak ada yang tahu, misteri. Yang kita percayai adalah di dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Sang Firman, dan ada Roh. Makanya mengapa orang sulit memahami Tritunggal dan akhirnya akhirnya jatuh kepada kesesatan. Karena mereka mencoba membayangkan Allah Tritunggal. Pikirannya yang terbatas mencoba membayangkan Allah Tritunggal. Itu Alkitab tidak ajarkan. Bagaimana bentuk Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus dalam keilahiannya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, Allah yang misteri itu menyatakan dirinya kepada kita dalam Alkitab. Bukan kita yang menciptakannya, misteri itu. Tapi Allah yang misteri itu menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa dia adalah Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh. Yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, pengajaran Tritunggal yang salah juga adalah bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu juga adalah Roh Kudus. Itu salah. Jadi ada dalam sejarah gereja ajaran bidat yang namanya Sabellianisme atau modalisme. Yaitu dalam perjanjian lama Allah Bapa itu sebagai pencipta. Dalam perjanjian baru Allah Bapa itu berubah menjadi anak atau Roh Kudus. Menjadi anak atau Yesus. Nah, ketika sang anak ini naik ke surga atau Yesus ini naik ke surga, maka Yesus ini berubah menjadi Roh Kudus turun ke dalam dunia. Nah, itu pemahaman Tritunggal yang salah. Jadi yang mati di salib itu adalah Bapa dalam bentuk Yesus Kristus. Itu dalam pemahaman yang salah atau sesat. Karena begini, dalam Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Allah itu kekal, sejak kekal, dari dulu, sejak kekal, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu tidak berubah-ubah. Jadi, Alkitab menjelaskan bahwa ada Sang Bapa, ada Sang Anak, dan Sang Roh Kudus yang tidak terpisah-pisahkan. Dan ketiganya bisa saling berhubungan dalam kasih, saling berkomunikasi, bahkan bisa juga saling mengutus. Itu penjelasannya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa Sang Bapa adalah Yesus Kristus dan itu adalah juga Roh Kudus, maka kita akan bertabrakan dengan ayat tadi. Ada Allah itu bisa dibedakan mana Allah, mana firman Allah dan roh Allah. Masa wujud Allah adalah firman-Nya juga dan rohnya? Alkitab akan bertentangan yang demikian. Bertentangan yang demikian. Bahkan kalau kita lihat tadi dalam Matius pasal 28 tadi, itu kita lihat bahwa Sang Bapa, bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan 3 pribadi yang berbeda yang Yesus juga ajarkan kepada para murid. Yang menggunakan kata onoma, bukan onomata. Yang tadi sudah kita lihat. Jadi satu yang tidak terpisah-pisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya, mengapa kita mempercayai Allah yang demikian? Bukan kita yang menciptakannya. Ya, agama lain itu menciptakannya Tuhan sendiri. Tapi kekristenan percaya terhadap Allah yang demikian. Karena Allah yang memanggil manusia. Yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu dia. Adakah yang masih yang mau ditanyakan? Saya Kak Firman. Tadi Silakan. yang di 2 Tawarik itu dia kan waktu ngomong, saya datang dengan nama Allah. Ya. Nama Allah. Nah itu nama Allah itu dia sebetulnya punya nama nggak sih? Atau cuma hanya sekedar, kalau saya tadi pengertiannya tadi yang saya nangkep pengertian dari Kak Firman itu nama itu adalah pribadi sama dengan pribadi. Ya, betul. Betul. Hah? Ya, betul kok. Jadi nama itu bukan sekedar julukan.
Tapi pengertiannya itu nama itu sendiri adalah pribadi gitu. Ya bisa dalam kebudayaan Yahudi seperti itu, Bu. Nama itu juga merujuk kepada pribadi, Bu. Soalnya kan misalnya saya datang dengan namamu nih. Nah, sedangkan Jadi dia kita kan datang belum dengan tahu. pribadi Allah. Hah? Artinya kita datang dengan pribadi Allah itu. Bukan Oh, sekedar nama yang kita bawa. Misalnya begini, baik. atau misalnya ada seorang mewakili presiden, ya kan? Saya mewakili presiden Jokowi, nama presiden. Itu hanya mewakili nama saja. Sehingga misalnya dia dalam ancaman bahaya, Presiden Jokowi itu tidak bisa langsung menyelamatkan dia. Tapi kalau kita mendatangi dengan nama Allah, Allah langsung hadir di situ menolong kita dan menyelamatkan kita. Waktu Daud, saya sudah ceritakan tadi, kisah Daud melawan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak kepada si Goliat kan, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Jadi bukan sekedar nama, ada nama Tuhan yang akan menolong. Maksudnya ada nama Tuhan, ada kebesaran nama Tuhan di situ. Bukan sekedar nama atau julukan bagi nama Tuhan itu. Tapi betul-betul hadirat Tuhan atau pribadi Tuhan itu hadir menyertai Daud. Dan boom, siapa namanya? Si Goliat itu tumbang. Contoh lainnya adalah bahwa nama itu bukan sekedar julukan, tapi nama itu juga adalah pribadi. Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini menegaskan kita kembali bahwa nama itu bukan sekedar julukan, tetapi nama itu merujuk kepada pribadi. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, maka di situ juga pribadi Yesus hadir, bukan hanya julukan namanya yang hadir, tetapi pribadi Yesus juga hadir di sana. Seperti kesimpulan dari Gracia Pelo ya, dikatakan di sini, Gereja Timur Mandik Tritunggal sebagai kesatuan dalam relasi hipostasis pribadi. Kesatuan Tritunggal itu dalam wujud Allah yaitu Bapa. Gereja Timur tiga hipostasis atau 3 pribadi itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana pribadi Bapa sekaligus berfungsi sebagai usia, wujud atau keberadaan kepada Sang Firman maupun kepada Sang Roh Kudus. Nah, jadi kita kesimpulannya hari Minggu lalu bahwa Allah itu satu, wujud Allah itu satu, dan wujud Allah itu disebut Bapa, dan di dalam wujud Allah atau di dalam Bapa itu ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi kesimpulannya adalah Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang di dalam Allah itu ada firman-Nya dan di dalamnya itu ada juga rohnya. Antara Allah dan firman-Nya dan rohnya itu satu, bisa dibedakan tapi tidak terpisah-pisahkan. Kamu percaya bahwa Allah itu punya firman? Oh, percaya. Kamu percaya bahwa Allah itu punya roh? Oh, percaya. Maka kalau kamu percaya Allah punya firman dan punya roh, maka kamu harus masuk Kristen. Nah, itu sering saya katakan kepada dia. Tetapi jika kamu percaya bahwa Allah atau Tuhan itu tidak punya firman dan tidak punya roh, selamat, Anda menyembah Allah yang cacat. Nah, sampai sekarang mereka masih, ketika saya diskusi dengan mereka yang demikian, mereka selalu kebingungan untuk menjawab. Kalau mereka percaya bahwa Allah punya firman dan punya roh, maka selamat, Anda harus masuk Kristen. Tapi kalau Anda percaya tidak bahwa Allah itu tidak punya firman dan tidak punya roh, maka selamat, Anda tidak menyembah Allah yang benar, melainkan Allah yang cacat. Ya. Nah, kita masuk sekarang bahwa ketuhanan dari Sang Bapa ya, ketuhanan atau keilahian dari Sang Bapa, ketuhanan dan kealahan Bapa. Kalau kita lihat, Bapa itu atau wujud Allah itu bukan sekedar wujud ya, tapi juga ilahi. Bapa itu juga ilahi. Bapa itu juga Allah. Kalau kita lihat di sini dalam Yohanes 8 ayat 42, jika Allah adalah Bapamu. Jadi Bapa itu, pribadi Bapa yang di surga itu adalah juga Allah. Dan atau juga dengan Tuhan. Jadi Bapa itu juga disembah ya. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat ke-23, Bapa menghendaki penyembah demikian. Tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya. Dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa sebentar ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Jadi mengapa Bapa itu disembah? Karena dia juga adalah Allah, tidak lain karena dia juga adalah Allah. Hakikatnya juga adalah Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8, 41-42, ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Allah itu juga disebut Bapa. Ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Bapa itu adalah Allah juga ya. Pribadi Bapa itu adalah Allah. Maka kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus kali ini dari perkataan Yesus sendiri, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi Bapa sendiri ini disebut oleh Yesus. Jadi Yesus sendiri menyebut Bapa ya. Jadi kalau kita di sini Bapa mengutus aku. Ini menandakan ada pribadi selain
ada pribadi Bapa di dalam diri Allah itu, ada juga pribadi Yesus di dalam Allah atau pribadi Sang Anak. Jadi mengapa Bapa mengutus aku? Kalau kita lihat di sini, artinya ada dua pribadi yang berbeda, namun satu bisa saling mengutus. Nah, begitu. Kemudian, kalau kita lihat lagi, ketuhanan dan keilahian Bapa itu juga kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi, Bapa itu juga adalah Tuhan dan Allah. Itu dari ketuhanan Bapa. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Kalau kita lihat, Yesus ini adalah Tuhan dan Allah juga. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29, Thomas menjawab dia ini merujuk kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi, kalau kita lihat di sini, Yesus ini adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman dan hakikatnya juga adalah Allah. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini bukti keilahian Yesus ya, atau ketuhanan Yesus. Yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus ini adalah rupa Allah juga, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus ini juga adalah Allah, ya. Baik dari perkataan Thomas tadi, Yohanes 20 dan Yohanes pasal 1 dan Filipi pasal 2, Yesus ini setara dengan Allah atau memiliki hakikat kealahan atau keilahian. Makanya kita bisa menyembah Yesus, ya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu bukan sekedar roh, ya. Tapi Roh Kudus itu juga adalah Allah, ya. Tetapi mereka memberontak dan menduakan Roh Kudusnya, ini Roh Allah. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 5 lebih jelas lagi, pasal 5 ayat ketiga sampai ayat ayat kelima, ini kasus Ananias dan Safira yang mencoba berbohong kepada para rasul, ya. Ketika mereka menjual tanah, mereka tidak jujur akan penjualan tanah itu. Jadi mereka hanya memberitahu sebagian kepada para rasul pada waktu itu, kepada para murid. Jadi dengan menyembunyikan demikian, mereka seolah-olah mau dirampok oleh para rasul. Nah, sehingga para rasul mengetahui kecurigaan yang tidak benar terhadap Ananias dan Safira ini. Karena kecurigaan yang tidak benar itu, akhirnya Ananias dan Safira ini coba berbohong, ya. Tetapi para rasul menegur, secara khusus Petrus menegur, ya. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu hasil dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia." Jadi Ananias dan Safira ini mencoba mendustai manusia, para Petrus, ya, para rasul, dan salah satunya adalah Petrus. Namun Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kalau kita lihat di sini, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Tetapi ketika dia menutup kata-katanya, tetapi mendustai Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar roh, ya, tetapi Roh Kudus itu juga adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, dari pelajaran Kisah dan Safira ini sebenarnya juga kita harus hati-hati, ya. Ketika kita memperoleh berkat dan kita dalam berkat kita yang kita peroleh, di situ ada bagian yang harus kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan. Dan itu juga menegur kita seperti Ananias dan Safira ini, jangan kita sekali-kali mencobai atau mengambil bagian yang bukan hak milik kita dalam berkat kita. Ya, di dalam berkat kita ada berkat Tuhan, ya. Maka berikanlah apa yang menjadi bagiannya gereja, bagiannya Tuhan melalui gereja, dan apa yang menjadi bagian kita. Kita jangan ambil juga bagiannya Tuhan. Kita juga harus jujur dalam berkat-berkat yang kita peroleh. Bukan hanya uang, tetapi segala harta benda yang kita punya juga. Baik itu kesehatan kita, akal budi kita. Tapi kalau yang disorot di sini dari segi harta benda, ya, secara khusus keuangan dan harta benda kita, itu juga disorot. Dan ini juga menegur kita tidak bisa mendustai Allah. Manusia kita bisa dustai, tapi Allah kita tidak bisa dustai. Nah, kalau kita lihat, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang berbeda namun satu. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan lagi bahwa Allah itu satu, bukan 3 Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah 3 Allah. Tetapi satu Allah, yang di dalam Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda namun satu. Ya, kita tidak mempercayai Allah 3 Allah,
melainkan kita mempercayai satu Allah, yang di dalam satu Allah itu ada 3 pribadi, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya. Nah, kalau kita lihat lagi di bahwa Allah itu, di dalam Allah itu disebut Bapa, wujud Allah itu disebut Bapa, disebut pribadi Bapa, dan firman Allah itu disebut pribadi Anak, dan Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Jadi Allah bersama firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya. Nah, ada satu ayat lagi di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-8 mencatat demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bukan ketiganya adalah 3. Jadi ada pribadi Bapa, pribadi Firman, dan pribadi Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Jadi kita mempercayai satu Allah, bukan 3 Allah. Di dalam Allah yang satu itu ada firman-Nya dan ada Roh-Nya yang kudus. Ya. Maka kalau kita lihat juga dalam bahasa Ibrani, kan perjanjian lama itu bahasa Ibrani ya, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nah, dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, ada pengertian satu, angka satu itu ada 2 ya. Pengertian angka satu itu ada 2. Yang pertama, Esa. Esa itu juga disebut satu ya. Atau bahasa Ibrani itu Echad. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, satu itu ada pengertiannya masing-masing. Ada 2 pengertian, setidaknya ada 2 pengertian. Yang satu Esa. Esa itu disebut Echad. Nah, Esa ini atau satu ini satu dalam bentuk jamak. Coba kita lihat ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan itu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu, bukan lagi 2. Jadi satu. Jadi pengertian ekad atau satu ini satu yang jamak. Ya, ada satu yang jamak. Itu pengertian satu ya. Kemudian pengertian yang kedua, nah kalau kita lihat di sini, kalau kita Ibrani, bukan Ibrani, dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-24 tadi, itu menggunakan and they shall become flesh one. Ya. Siapa yang bisa bahasa Inggris ini? Sini, one. Jadi menggunakan kata ehad atau ehad. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, dalam kebudayaannya satu itu mempunyai 2 pengertian. Satu pengertian jamak, satu dalam pengertian jamak. Nah ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, nah ini dia ya. Ya. Pengertian yang kedua adalah ada juga satu itu tunggal atau absolut. Satu dalam pengertian tunggal atau absolut atau satu-satunya. Jadi dia tidak jamak, tapi memang satu-satunya. Nah, satu-satunya ini disebut yahid. Jadi satu itu ada 2 pengertian. Ada satu kata esa, ada satu kata yahid. Esa tadi itu satu yang jamak. Sedangkan yahid ini satu yang tidak jamak. Betul-betul satu absolut. Contohnya dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya ini pemanggilan Allah kepada Abraham ya. Ketika dia, kalau tahu kisahnya, Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal Ishak. Kalau kita lihat, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal. Nah ini bukan menggunakan kata ehad, tetapi yahid. Anakmu yang tunggal atau satu. Satu yang dalam pengertian absolut, hanya satu-satunya anaknya. Ya, anakmu yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal yang sah. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya itu Kejadian pasal 22 itu only ya, yahid. Only ya. Ishak anak Abraham itu yang yahid, yang satu-satunya, absolut. Nah, oleh sebab itu dari pengertian satu ini yang mana yang dipergunakan kepada Allah? Apakah kata yahid yang absolut atau esa kepada Allah? Esa dalam pengertian jamak. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya itu ya, yahid ya. Kalau kita lihat ketika dikenakan kepada Allah, Allah yang satu itu bukan menggunakan kata yahid, tetapi menggunakan kata ehad atau esa, bukan yahid, atau bukan tunggal yang absolut, atau satu-satunya yang absolut. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, bukan yahid. Jadi Allah itu memang satu, tapi dalam bentuk jamak. Ya, satu tapi jamak. Maka kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Wah, jadi satu. Tapi satu dalam pengertian jamak.
Ya, itu penjelasan dari Alkitab. Nah, satu dalam pengertian apa, jamak dalam pengertian apa. Nah, kalau kita kembali ke dalam Matius 28, ternyata yang satu itu hakikatnya, dan yang jamak itu adalah pribadinya, pribadi yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, kemudian kejamakan dalam diri Allah juga adalah ketika dalam Kejadian 1 ayat 26. Bisa minta tolong salah satu ada yang membantu membaca? Kejadian 1 ayat 26 ya, Kak? Iya, ada di layar. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Amin, terima kasih Bu. Nah, orang Yahudi itu percaya Allah itu Esa. Tapi kalau kita lihat baca Alkitab, ini kan perjanjian lama ini bukan hanya kitab orang Kristen ya, tapi kitab perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi juga. Tapi meskipun mereka mempercayai Allah yang Esa, yang satu, itu mereka tidak menolak ayat-ayat ini bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Itu baiklah kita, rupa kita. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah. Jadi memang kalau kita lihat Allah itu memang satu, tapi di dalam dirinya itu ada kejamakan. Nah, jamaknya yang bagaimana? Apakah jamak itu dalam pribadi Allah itu ada jamaknya ada berapa? Ada 2, ada 3, atau ada 4? Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, jamak itu bukan 2 atau 5 atau 4, melainkan kejamakan itu ada 3. Itu ada 3 pribadi seperti dalam Matius yang sudah diberikan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ini dikonfirmasi bahwa kejamakan itu adalah kejamakan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu. Atau dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-8 tadi, ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang sudah kita baca tadi. Nah, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini saling mendiami, ya. Keberadaan itu ada istilahnya itu perikerosis. Jadi kesatuan hubungan pribadi Bapa, Firman, atau Anak, dan Roh Kudus ini disebut perikerosis, yang artinya adalah ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, sehakikat, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi Bapa itu bukan berarti lebih superior daripada Anak, atau lebih tinggi kedudukannya daripada Anak, atau Anak lebih tinggi kedudukannya daripada Bapa atau dari Roh, atau Bapa lebih tinggi daripada Roh, atau Roh lebih tinggi daripada Bapa. Tidak. Ketiganya setara, sehakikat, satu, saling mendiami, tidak berdiri sendiri, tidak terpisah, artinya tidak terpisah, tapi saling mendiami dan saling mengasihi. Ya, ini mohon maaf ada double ya. Saling mendiami dan saling memasuki, ini memasukinya, dan saling mengasihi. Jadi hubungan antara satu dengan yang lain itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sehakikat. Jadi Bapa tidak lebih tinggi daripada Anak, atau begitu juga dengan sebaliknya. Saling mengasihi dan saling mendiami, setara dia. Ya, kalau kita lihat terus sehakikat, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Nah, misalnya mana lebih dulu, wujud Allah atau firman Allah dalam kekekalan? Ya, sebelum dunia ini jadi, mana lebih dulu? Mana lebih dulu ada? Wujud Allah atau firman Allah? Kalau wujud Allah lebih dahulu ada, belum ada firman, berarti artinya Allah pernah bisu? Kan tidak. Kalau misalnya lebih dahulu firman, wujud Allah belum ada, firmannya siapa? Gak jelas firmannya siapa. Terus mana lebih dulu, wujud Allah atau roh Allah? Kalau lebih dahulu wujud Allah daripada rohnya, berarti Allah pernah mayat, karena rohnya belum ada. Maka mana lebih dulu? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Ketiga-tiganya sama-sama ada, makanya sehakikat setara. Kekal sama kekalnya. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Sehakikat setara. Terus ini saling mendiami atau saling memasuki dalam pengertian bahwa Bapa di dalam Anak. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi dan dalam kitab Yohanes juga, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ketiganya ini saling mendiami antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian juga saling mengasihi, relasi antara Bapa dan Anak dan Roh ini saling mengasihi. Saya lupa ayatnya, bahwa di satu, mungkin ada yang bisa buka Alkitab di situ, di 1 Yohanes pasal 5. Saya lupa mencatat ayatnya di sini. 1 Yohanes pasal yang ke mana dia ya?
1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ada yang bisa minta tolong bantu? 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, sebab Allah adalah Kasih. kasih. Nah, kalau kita lihat, Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Sejak kekal Allah itu adalah kasih. Maka Tritunggal sangat masuk akal. Allah adalah kasih. Nah, kasih itu membutuhkan objek, ya, membutuhkan objek. Jika Allah itu satu pribadi, misalnya kita mempercayai Allah itu satu pribadi yang absolut, bukan 2 pribadi atau 3 pribadi, maka kalau Allah itu adalah kasih, kalau konsisten, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 tadi, kalau konsisten tadi, Allah itu adalah kasih, maka kalau dia satu pribadi, maka Allah itu bisa penyakitan. Kenapa? Karena kasih itu harus ada subjek dan objek, harus ada yang memberi dan menerima. Dan apa namanya? Harus ada timbal baliknya, namanya kasih. Kalau dia satu pribadi, dia mengasihi siapa? Sebelum dunia ini ada, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada hewan-hewan. Nah, dia mengasihi siapa? Dan siapa yang menerima kasih itu? Tidak ada. Kalau dia satu pribadi, maka kalau demikian, Alkitab ini tidak konsisten. Allah itu kasih itu tidak konsisten. Karena kasih itu sifatnya juga kekal dalam diri Allah. Kasih itu harus, apa ya, harus ada yang menerima dan ada yang memberi. Maka kalau dia satu pribadi, maka dia penyakitan. Tetapi, kalau kita lihat, ternyata sejak kekal Allah itu kasih, dan kasihnya itu tidak cacat, karena ada yang menerima, yaitu ada anak dan roh. Dan ketiganya ini saling hidup dalam kasih. Ya, saling mendiami, setara dan sehakikat. Maka sangat masuk akal bahwa pribadi Tritunggal ini tidak bertentangan dengan logika. Ya, Allah itu adalah kasih. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Nah, oleh sebab itu ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh, ya, atau Allah bersama. Kalau kita lihat tadi di mana tadi? Bentar ya. Saya lupa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7, dengan sederhananya, sebab ada 3 yang berkesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sehingga Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini adalah pribadi. Ketiga pribadi yang adalah satu. Satu hakikat. Bisa dibedakan, tapi tidak terpisah-pisahkan. Nah, kalau kita, maka mengapa muncul istilah Tritunggal? Memang di dalam Alkitab tidak ada tertulis Tritunggal. Tetapi konsepnya ada, sama seperti sakramen. Ada nggak tulisan sakramen dalam Alkitab kita? Tidak ada tulisan sakramen. Tetapi ajaran sakramen, konsep sakramen itu ada dalam Alkitab. Nah, istilah Tritunggal itu untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana Allah bersama firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya itu satu, diterima dengan sederhana, sehingga diciptakanlah istilah Tritunggal. Muncullah istilah itu Tritunggal. Memang tidak ada dalam Alkitab tulisan Tritunggal, nggak ada tulisan seperti itu secara literal. Tetapi konsep Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Saya berikan contoh tadi sama seperti sakramen. Sakramen itu tidak ada tulisan dalam Alkitab. Tetapi konsep sakramen itu ada di dalam Alkitab. Nah, kalau kita juga ada orang bertanya kepada saya, oh, Tritunggal itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya, memang tidak ada tertulis Tritunggal, tapi konsepnya ada, yaitu Bapa bersama firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya. Nah, sama seperti orang Muslim. Orang Muslim itu kan percaya namanya tauhid. Ya, saudara kita Muslim itu percaya namanya konsep tauhid. Sekarang kalau kita tanya, berikan dalam ayat kitab sucimu dalam Al-Quran ada nggak tulisan tauhid? Tidak ada. Tetapi konsepnya ada. Nah, kalau tauhid tidak tertulis dalam Alkitab, lah, kenapa Anda mempersoalkan kalau Tritunggal tidak tertulis dalam Alkitab? Kalau tauhid tidak tertulis dalam Al-Quran, mengapa Anda mempersoalkan Tritunggal? Istilah Tritunggal itu yang apa namanya, yang tidak tertulis dalam Alkitab, sedangkan tauhid sendiri tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, kira-kira begitu. Jadi Tritunggal ini untuk menjelaskan secara sederhana bahwa ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh, satu atau sehakikat dan setara. Ya, di Yunaninya itu adalah mia ousia atau hakikat, tres hypostasis. Kalau dilatinkan una substantia tres personae. Kalau di Indonesia kan satu hakikat, 3 pribadi. Nah, kemudian Tritunggal ini sebenarnya daripada ajaran Alkitab juga. Tritunggal ini juga memang dasarnya dari Alkitab, tapi pemahaman ini kita wariskan dari dalam Alkitab dan dari penerus-penerus Alkitab. Mengapa kita memahami atau menerima paham Tritunggal? Karena ini
berasal dari ayat-ayat Alkitab dan juga berasal dari tradisi yang diteruskan dari sejak abad pertama, sejak Yesus, sejak para rasul hingga pada zaman sekarang. Maka di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Jadi waktu itu kalau kita lihat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ketika mereka bertekun dalam pengajaran itu, pengajaran mereka itu terus diteruskan. Bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi terus diteruskan hingga sampai juga kepada kita. Maka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Lukas 1 ayat 12, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Jadi pengajaran tentang Allah ini kita terima daripada para rasul, terima daripada Allah, lalu para rasul meneruskannya kepada generasi-generasi, lalu generasi-generasi meneruskannya kepada kita. Ya, jadi pengajaran ini berasal dari Allah, bukan ciptaan manusia. Ya, maka di 1 Korintus 11 ayat 2 itu mengatakan, aku harus memuji kamu, ya, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, kita lihat para penerus para rasul itu kan semua mati di abad pertama ya, di tahun pertama ya, permulaan kalender ya, kalender Gregorian atau tahun pertama. Ada namanya khilafah rasuliyah atau suksesi apostolik atau suksesi atau penerus dari para rasul. Ya, kalau kita baca di sini, gereja meskipun tersebar di mana-mana ke ujung dunia telah mewarisi dari para rasul serta murid-murid para rasul keyakinan ini, bahwa hanya ada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala yang ada di dalamnya, dan kepada Yesus Kristus Putra Allah yang telah menjadi manusia demi keselamatan kita dan kepada Roh Kudus. Jadi ada Sang Bapa, ada Sang Putra, dan ada Sang Roh Kudus. Jadi berakar daripada Alkitab diterima oleh para rasul, salah satunya adalah Rasul Yohanes. Lalu Rasul Yohanes ini meninggal ya. Tapi Rasul Yohanes ini punya murid. Muridnya ini bernama Polikarpus. Lalu Polikarpus ini punya murid lagi, namanya Irenaeus. Ya, ketika Polikarpus meninggal, ada muridnya yang meneruskan, yaitu Irenaeus. Dan kemudian nanti Irenaeus ini dilanjutkan dengan gereja. Dan seterusnya. Lalu Irenaeus, murid dari Polikarpus, dan Polikarpus dan murid dari Rasul Yohanes, kita lihat ada tahunnya di sini ya. Dia melanjutkan demikian. Karena itu, di tiap-tiap gereja, semua orang yang ingin melihat kebenaran secara utuh dan jelas dapat merenungkannya dari ajaran para rasul yang dinyatakan di seluruh dunia. Kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh rasul-rasul. Begitu pula mereka yang menggantikannya hingga zaman ini. Mereka tidak mengajarkan ataupun sedikit pun tentang ocehan-ocehan yang sesat itu. Jadi, kalau kita lihat, mengapa kita mengklaim bahwa ajaran kita kekristenan itu benar? Karena kekristenan ini dinyatakan oleh Allah kepada para nabi, kepada para rasul, dan dari para nabi dan para rasul diteruskan kepada penerus-penerusnya, para murid-muridnya. Nah, ketika mereka mati masih ada para murid-muridnya. Nah, ketika para murid-muridnya ini meninggal, murid-muridnya ini punya murid-murid lagi. Nah, ketika para murid-murid ini meninggal juga, ada gereja yang memelihara pengajaran ini. Dan secara khusus dari gereja ke gereja sampailah kepada kita. Makanya kita mengklaim bahwa pengajaran kita ini bisa dicek secara cross-check dari sejarah. Kemudian ada martir Ignatius Al-Antakia, murid dari Petrus dan Rasul Yohanes juga. Jadi Ignatius ini dia punya gurunya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dia berkata demikian ya. Allah itu Esa yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal, atau dalam bahasa Indonesia hos estin autologos aposeges proelton. Nah, ini tulisan Ignatius masih ada sampai sekarang. Suratnya itu surat kepada jemaat Magnesian pasal 8 ayat 2. Nah, dia meneruskan lagi ketika dia mengirim surat kepada jemaat Efesus, dia mengatakan demikian, yang menurut daging dan menurut roh, yang diperanakan dan tidak diperanakan, manunggalnya manusia Allah, yang keluar dari Maryam dan yang keluar dari zat Allah, yang pertama terpikirkan dan kedua tidak terpikirkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengajaran Allah Tritunggal ini terus menerus ini diajarkan dari Yesus kepada rasul kepada para murid mereka. Kemudian ada Polikarpus. Nah, ini Polikarpus tadi. Polikarpus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes.
Nah, ketika dia mau hendak dibakar, dia mengucapkan kata-kata demikian. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, putra terkasihmu yang olehnya bersama denganmu, ya Bapa surgawi dan dengan roh kudusmu. Segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Jadi murid dari Rasul Yohanes, namanya Polikarpus, ini mengatakan ada Yesus Kristus yang merupakan putra Allah atau putra Bapa, dan ada juga Bapa dan ada juga Roh Kudus. Jadi ajaran Tritunggal ini bukan ajaran yang baru ya. Ini sudah dimulai dari Yesus, dimulai juga dari Perjanjian Lama, dari Yesus yang Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, dan sampai kepada para murid, dan sampai juga kepada para muridnya, atau dari Rasul sampai kepada para murid dari Rasul, dan Rasul-Rasul meneruskannya kepada gereja, dan secara khusus dalam melalui tulisan-tulisan mereka. Nah, ada juga martir Clemens dari apa ini? Murid dari Rasul siapa ini? Di layar saya tidak kelihatan. Ada yang bisa baca judulnya ini di atas? Mang Clemens, murid Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ya, murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi error laptop saya ini. Nah, penerus dari Petrus dan Paulus ini dia menulis demikian. Ada tulisannya to the Corinthians 58 ayat 2. Dia menulis, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus hidup dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam Filipi pasal ayat yang ketiga, Clemens ini ditulis namanya ya oleh Paulus. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi Clemens ini menulis demikian, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Nah, kembali lagi ada pernyataan dari Irenaeus, murid dari Polikarpus, dan Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Menulis demikian. Wah, di atas ini saya nggak bisa baca. Ada bisa minta tolong saya baca yang paling atas ini? Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan rohnya. Allah telah menjadikan, telah menjadikan, mengatur dan memerintah segala sesuatu dan menitahkan segala sesuatu menjadi ada. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Iya, jadi Allah menciptakan melalui firman dan rohnya. Ya. Kemudian di bukunya Melawan Bidat-Bidat, buku kedua pasal 39, dia melanjutkan demikian, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya yaitu putranya, firman ini disebut putra atau sang anak, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama sang Bapa yang terdahulu dan tanpa memiliki permulaan. Artinya bahwa sang firman itu tidak diciptakan dalam diri Allah. Sama seperti mana lebih dulu, wujud Allah atau firman Allah? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang kemudian. Kedua-duanya sama ada. Begitu juga dengan rohnya. Mana lebih dulu, firmannya atau rohnya atau wujudnya dulu? Tidak. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Tapi juga sama-sama ada. Atau dengan kata lain, ketiga-tiganya baik Allah, firmannya bersama rohnya sama-sama ada, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang terkemudian. Kemudian ada lagi di sekitar abad pertama juga, ada Barnabas ya, Barnabas dalam kitab. Dan apabila putra Allah telah datang sebagai manusia, bagaimana sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui putranya. Jadi ini ajaran Tritunggal ini bukan ajaran baru, ya, tapi ini ajaran dari Allah sendiri kepada para rasul maupun para nabi, dan sampai juga kepada kita. Ada Justinus Martir ya. Justinus Martir ini yang hidup di zamannya para murid dari para rasul. Murid dari para rasul itu seperti Irenaeus, Polikarpus. Dia hidup di zaman Irenaeus, Polikarpus dan Irenaeus ya. Justinus Martir itu berkata, kami menyembah Allah, tetapi kami juga memuja dan mengasihi firman yang keluar dari Allah, yang tidak diciptakan atau gair al-makhluk, dan kebesarannya tidak terhingga. Ya. Kemudian ada juga Tertullianus. Ya, Tertullianus, teolog Latin tahun 160 sampai tahun 220 Masehi dia hidup. Dia mengatakan demikian, sebelum segala sesuatu ada, Allah sendiri ada, dan firman Allah, sang putra yang sakikat dengan sang Bapa, sejak kekal ada bersamanya sebagai firman Allah. Ya. Kemudian ada Clement, ini Clement yang lain lagi nih ya. Clement yang hidup atau wafat tahun 215 Masehi.
Ini Clement yang lain, dia mengatakan tidak pernah ada waktu di mana Sang Bapa ada tanpa Sang Firman. Tidak ada waktu di mana Sang Bapa itu tidak punya firman-Nya. Jadi Allah itu atau Sang Bapa itu di dalamnya itu selalu bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan Roh-Nya. Nah, itu dari penjelasan Allah Tritunggal. Nah, kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Tritunggal ya? Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah memahami tentang Allah Tritunggal yang kita baca tadi dan kita pelajari bersama, maka doa kita juga harus Tritunggal atau Trinitas atau Trinity. Ya, harus juga Tritunggal dalam doa kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak mempercayai Allah Tritunggal itu sama saja menuju tidak percaya Allah Tritunggal itu sama saja tol menuju neraka. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar, dan Allah yang benar itu Tritunggal, yaitu Bapa bersama Firman bersama dengan Rohnya. Kalau kita menolak pengajaran ini, selamat kita menuju tol neraka. Jadi pengajaran ini tidak main-main. Ini juga detak atau denyut jantung iman kekristenan antar gereja, lintas gereja. Jadi kalau sempat ada gereja yang tidak mempercayai Allah Tritunggal, maka selamat masuk tolnya neraka. Maka bagaimana kita berdoa? Bentar ya. Bagaimana kita berdoa dengan Allah dalam doa secara Tritunggal ya? Nah, ada doa yang demikian juga ya. Doa, coba kita lihat ya. Kita bisa berdoa demikian. Dalam Bapa dalam surga, atau ya Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepada Engkau. Aku memohon di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah, pulihkanlah, dan bla 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 bla. Baru diakhiri dengan di dalam nama Yesus aku berdoa. Di mana Roh Kudusnya? Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Jadi kalau kita tidak menyebutkan Roh Kudus juga tidak apa-apa di sini. Ada versi yang pertama. Jadi kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dasarnya di mana? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23. Ada yang minta tolong baca? Siapa yang tergerak? Yohanes berapa, Kak? 16 ayat yang ke-23. Yohanes 16 ayat 23. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Ya. Amin. Jadi kita berdoa, kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus ingat ada Bapa dan ada pribadi Bapa dan ada pribadi Anak dan juga ada pribadi Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu, tidak terpisah-pisahkan. Jadi ini contoh doa kalau kita berdoa dalam Yohanes pasal 16 tadi ya. Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepada Engkau. Aku memohon di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Baru naikkan pokok doa permohonan. Lalu ditutup di dalam nama Yesus. Mengapa doa kita itu selalu ditutup dalam nama Yesus? Karena melalui Yesuslah, melalui pribadi Yesuslah, jalan doa kita itu dibukakan. Yesus Kristuslah yang menghancurkan pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi kalau kita lihat di bait Allah itu ada tabir, bait suci. Nah, tabir itu melambangkan pemisahan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Nah, waktu Yesus itu di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Maka kalau kita baca dalam kitab Matius, di situ tabir bait Allah yang melambangkan pemisah itu dihancurkan. Dan itu menandakan bahwa tidak ada pemisah lagi antara manusia dengan Allah. Karena Yesus Kristus telah menghancurkan pemisah itu. Nah, mengapa kita selalu tutup dalam nama Yesus? Karena Yesus, Allah Bapa bersama dengan Rohnya, itu dipulihkan hubungannya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Itu dia. Kemudian, boleh nggak kita berdoa hanya di dalam nama Yesus saja? Sebenarnya boleh. Tetapi waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan berarti kita meniadakan pribadi Bapa atau pribadi Roh Kudus. Nah, ini biasa doa yang kita sebutkan ya. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, waktu kita, ini yang harus kita perhatikan. Waktu kita
berdoa di dalam nama Yesus bukan berarti kita mempunyai pandangan tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Roh. Tapi waktu kita berdoa kepada Yesus, bahwa Yesus itu juga bersama dengan pribadi Bapa, bersama dengan pribadi Roh, walaupun kita tidak sebutkan di sini dalam doa kita. Kemudian, boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus? Ya, mengapa tidak? Roh Kudus kan adalah Allah juga. Maka kita juga perlu berdoa kepada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu identik dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, maka kalau kita berdoa kepada Roh Kudus, momen yang paling tepat itu adalah ketika kita sedang lemah atau dalam kedukaan atau dalam pergumulan, ya. Karena peranan Roh Kudus itu kalau kita lihat dalam kitab tekanannya lebih ke penghiburan dan memberi kekuatan, ya. Maka berdoa kita bisa juga demikian. Ya Allah Roh Kudus, aku mengucap syukur kepada Engkau buat penyertaanmu. Kurang katakan ini. Aku mengucap syukur kepada Engkau buat penyertaan dan perlindunganmu hari ini. Aku memohon, berkatilah, pulihkanlah, sertailah. Nah, perlu kita tutup juga di dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristuslah yang membukakan jalan doa, jalan hubungan kita kepada Allah Roh Kudus maupun kepada Bapa. Nah, ada yang ketiga. Nah, ini yang saya sarankan. Yang ketiga ini adalah lebih baiknya begini. Yang ketiga, yaitu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Atau bisa juga dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ya, aku mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Aku memohon, berkatilah, pulihkanlah, sertailah, dan bla 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 dan lain sebagainya. Kita tutup di dalam nama Yesus. Mengapa dalam nama Yesus lagi? Karena Yesuslah yang membukakan jalan hubungan kita kepada Bapa dan kepada dirinya sendiri, ya, dan kepada Allah Roh Kudus. Nah, yang saya sarankan ini, ya, yang pertama dan juga yang pertama ini. Dalam nama Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepadamu, aku memohon di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya harap tidak makin bingung pada malam hari ini. Dari pembahasan ini pada malam hari ini, adakah yang ditanyakan? Sebelum itu kita berdoa dulu ya.